Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Anton, Pak Bun? Waalaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Nata. Luar biasa nggih. Pada Oke, kesempatan ini kita akan mencoba mempraktekkan praktek coaching bersama-sama di kelompok kita ini yang terdiri dari saya Nata Kosasi Prabantantio, kemudian Pak Anton Sauji dan Pak Bun Saryanto. Seperti yang sudah disepakati bersama, kemudian sudah dibagi kelompok oleh Bu Titik. Untuk yang dalam praktek coaching pada kali ini, ya kita bertiga. Itu yang pertama ada nanti perannya sebagai coach, kemudian yang berperan sebagai coachee, dan ada juga pengamat. Nah, setelah kita berdiskusi kemarin, itu untuk yang pertama sebagai coach adalah Pak Anton, betul nggih Pak Anton? Betul Ya, Pak Nata. betul. Kemudian saya sendiri sebagai coachee dan Pak Bun sebagai pengamat. Begitu nggih Pak Bun? ya. Nggih. Oke, siap, Pak Nata. Nggih. Nah, dari diskusi kita juga kita sudah bersama-sama untuk mendiskusikan rubrik penilaiannya ya. Penilaian yang Ya, akan kita laksanakan itu sudah kita diskusikan juga bersama. Nah, Pak Anton sudah dapat nggih, Pak Bun juga sudah dapat nggih. Sudah. oke. Oke. Oke, tanpa bercakap-cakap terlalu panjang, kita mulai saja Siap. untuk praktek coaching yang pertama. Praktek coach yang pertama, Pak Kita Anton. berdoa dulu Pak Nata nggih sebelum melaksanakan Oke, coaching pertama ini. mantap sekali Nggih. ya Pak Anton. Monggo dipimpin langsung Pak Anton. Siap. Baik Pak Bun, Pak Nata untuk mengawali kegiatan coaching kelompok kita ini mari kita berdoa dengan keyakinan dan doa masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, mudah-mudahan kegiatan coaching pada siang hari ini berjalan lancar Pak Nata, Pak Bun, sinyalnya Amin, amin. Amin, mendukung amin, dan kita amin. mendapat banyak inspirasi dari percakapan ini. Silakan Pak Oke, Nata sebagai coach yang pertama, mari kita bincang-bincang Pak Nata. siap Pak Anton. Nah, terima kasih sekali waktunya ya Pak Anton sudah menyempatkan waktu untuk saya. Ada beberapa permasalahan yang saya hadapi nih Pak Anton terkait dengan pembelajaran yang ada di sekolah saya, khususnya di kelas saya. Begitu Pak Anton. Saya ingin mendapatkan pencerahan lah dari perbincangan yang akan kita lakukan. Mudah-mudahan nanti saya mendapat ide atau pencerahan-pencerahan tentang eh, permasalahan yang saya hadapi. Permasalahannya itu terkait tentang siswa yang minat membacanya rendah begitu Pak Anton di Kenapa kelas. ini Pak Nata? Nah, Ada ini apa dengan siswa Pak Nata ini yang minat membacanya rendah? Kok kelihatannya Pak Nata agak serius ini enggak, dengan betul sedikit sekali Pak tegang. Anton. Nah, jadi di tahun ajaran baru ini saya dipercaya menjadi guru kelas 4. Nah, pada saat saya pertama bertemu dengan siswa, kemudian setelah berjalan beberapa bulan, ternyata saya menjumpai anak-anak yang minat membacanya kurang, kemudian keterampilan membacanya juga kurang seperti itu. Tertinggal jauh sekali dengan teman-temannya. Itu ya, di teman-temannya itu sudah lancar membaca seperti itu, sudah bisa menafsirkan bacaan-bacaan, tapi ada satu dua anak yang membacanya itu masih dieja seperti itu Pak Anton. Nah, ini menimbulkan satu permasalahan bagi diri saya, bagaimana sih caranya mengajak anak tersebut supaya bisa paling tidak sejajar dengan teman-temannya seperti itu. Oh, jadi Pak Nata pada acara ngobrol hari ini ingin mendapatkan metode atau kegiatan-kegiatan yang dapat menyelesaikan masalah membaca di kelasnya Pak Nata. Betul sekali Betul Pak begitu, Pak. Anton. Nggih, betul sekali. Bisa dideskripsikan Pak Nata, kira-kira anak
berapa anak, kemudian masukan yang seperti apa yang nantinya Pak Nata bisa terapkan ke siswa tersebut, Pak Nata? Seperti ini Pak Anton. Jadi saya ingin menerapkan suatu kegiatan atau suatu metode untuk anak didik saya yang tadi itu ada sekitar 2 anak yang membacanya itu lambat gitu loh, masih mengeja seperti itu Pak. Nah, dari situ selama beberapa bulan ini saya mencoba untuk ingin mencoba untuk melaksanakan beberapa metode. Yang pertama metode drill seperti itu. Nah, ini yang selama beberapa bulan ini sudah saya terapkan ke anak dari metode drill seperti itu, Pak. Oh, metode drill yang dimaksud Pak Nata seperti apa ini, Pak Nata? Metode Nah, drill yang disampaikan tadi. metode drill ini maksudnya pada ada jam tambahan lah seperti itu Pak. Ada jam tambahan untuk siswa. Di situ saya mencoba untuk melatih siswa membaca dari 2 siswa tersebut seperti itu. Misalnya di jam istirahat seperti itu, setelah anak sudah istirahat beberapa menit saya coba panggil seperti itu, saya ajak ke misalnya ke taman seperti itu atau ke belakang sekolah seperti itu, di tempat lain lah, tidak di dalam kelas seperti itu, supaya ada suasana baru seperti itu. Atau setelah pulang sekolah seperti itu saya mencoba memanggil anak tersebut, kemudian mencoba untuk melatih anak tersebut membaca seperti itu. Itu metode drillnya seperti itulah, secara sederhana saya terapkan ke siswa seperti itu Pak. Waduh, bagus sekali itu Pak Nata. Artinya ada jam tambahan bagi siswa atau di kesempatan-kesempatan tertentu ya Pak Nata metode drill ini Betul dilakukan. sekali. Lantas dari metode drill itu adakah kesulitan atau hambatan yang Pak Nata alami sekarang? Nah itu Pak Anton. Dari metode drill itu kan paling tidak saya harus ada di situ, harus ada, karena untuk sebagai apa namanya yang melatih siswa atau yang mendampingi siswa kan saya seperti itu. Nah, hambatannya itu kita tahu sendiri di guru sekolah dasar. Nah, Pak Anton kan guru sekolah dasar juga dengan Pak Pun. Iya, Itu betul, kita sama. ada tugas-tugas tambahan lain seperti itu. Misalnya sebagai operator sekolah, sebagai bendahara BOS dan lain sebagainya. Nah, tugas-tugas tambahan tersebut yang membuat saya itu kurang intensif dalam mendampingi siswa seperti itu Pak. Nah itu yang menjadi hambatan saya seperti itu. Kesibukan-kesibukan apa ini Pak Nata? Bisa dijelaskan secara detail Pak Nata yang menghambat metode drill itu tidak berjalan dengan baik Pak Nata? Nah ya itu sudah sedikit saya singgung tadi ya, misalnya sebagai operator. Nah untuk beberapa minggu ini kan kita melaksanakan simulasi ANBK ya. Nah, simulasi NBK. Nah, kebetulan saya ditugasi oleh Ibu Kepala Sekolah sebagai proktor. Paling tidak secara tidak langsung kan saya harus ada di situ. Nah, untuk metode drill yang saya laksanakan ke siswa, otomatis selama 1 minggu ini terhambat seperti itu, Pak. Tidak saya laksanakan karena saya harus mendampingi siswa yang ANBK seperti itu. Nah, kesibukan seperti inilah yang membuat saya itu merasa, waduh, kayaknya saya harus berpikir metode lain atau kegiatan lain untuk siswa seperti itu, Pak. Luar biasa ini Pak Nata. Gini Pak Nata, kira-kira dengan kesibukan Pak Nata yang begitu kompleks tadi disampaikan, kemudian tugas-tugas lain, sehingga metode drill ini tidak bisa berjalan dengan baik. Apakah ada solusi lain Pak Nata selain metode drill ini untuk mengatasi siswa yang lambat membaca? Kalau saya lihat tadi tidak semuanya Pak Nata, hanya ada beberapa. Semuanya, kalau saya catat tadi ada 2. Silakan Pak Nata, barangkali ada inspirasi lain agar permasalahan yang tadi disampaikan bisa teratasi. Nah, ya memang saya dari dari kesibukan tadi saya coba berpikir lagi kira-kira apa ya yang bisa dilaksanakan kegiatannya untuk membimbing siswa
yang terlambat membaca ini seperti itu. Nah, saya mulai ingin mengembangkan tentang di sini ada saya melibatkan siswa seperti itu, Pak. Melibatkan siswa lain yang tadinya di kelas saya itu kan ada beberapa siswa yang sudah lancar membaca. Nah, ini saya ingin melibatkan siswa tersebut. Begitu. Nah, jadi ada semacam tutor sebaya seperti itu, Pak. Wah, hebat ya. Oke. Bisa dijelaskan Pak Nata, ini metode tutor sebaya itu seperti apa Pak Nata? Nah, jadi seperti ini, Pak. Jadi yang pertama itu saya akan membuat beberapa kategori dulu nggih, sesuai dengan yang sudah kita pelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di situ kita cari tahu dulu kira-kira anak yang sudah lancar membaca bagaimana, kemudian anak yang belum bisa membaca kan sudah saya identifikasi tadi itu ada 2 anak. Nah, dari anak yang sudah bisa membaca ini, nah itu saya mencoba untuk memfasilitasi yang belum membaca. Nah, dari yang sudah membaca ini saya jadikan tutor sebaya seperti itu, Pak. Tutor sebaya ke membimbing. Nah, 2 anak tersebut secara bergantian. Nah, saya mulai berpikir untuk bagaimana kalau dijadwalkan seperti itu. Ada penjadwalan terkait 2 anak tersebut yang tidak bisa membaca. Nah, jadi yang membimbing itu tidak hanya saya saja. Nah, itu ada dari siswa lain juga sebagai tutor sebaya. Seperti itu, Pak. Iya, luar biasa ini Pak Nata. Dengan metode tutor sebaya berarti Pak Nata untuk masalah kesibukan Pak Nata bagaimana? Bisa teratasi? Eh Kalau saya lihat itu kemungkinan bisa teratasi, Pak. Karena tidak hadirnya saya, misalnya saya ada kepentingan lain seperti itu sebagai operator atau untuk terkait tentang bos seperti itu. Nah, itu bisa dihandle oleh siswa saya yang lain itu tadi yang sudah saya jadwalkan seperti itu, Pak. Wah, ini Pak Nata sudah senyum-senyum ini kelihatannya sudah menemukan hal baru. Iya, betul, Pak. Ada lagi Pak Nata, barangkali masih ada ide-ide baru yang akan mendukung kegiatan tutor sebaya itu Pak Nata. Nah, iya, Pak. Saya juga mulai berpikir untuk bagaimana melibatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah saya seperti itu. Misalnya perpustakaan. Nah, kita bisa memanfaatkan perpustakaan tersebut untuk menjadi salah satu referensi siswa. Jadi siswa yang tidak belum lancar membaca atau motivasinya kurang juga dalam membaca tersebut, nah kita ajak ke perpustakaan. Nah, di sana kan ada berbagai macam bacaan seperti itu. Nah, dengan seperti itu mudah-mudahan siswa itu menjadi lebih termotivasi untuk membaca seperti itu. Waduh, luar biasa ini. Sejauh ini ada pencerahan apa ini Pak Nata? Ya, ini Dari alhamdulillah ngobrol-ngobrol sekali kita ya. ini. Dari ngobrol-ngobrol ternyata alhamdulillah kita dapat beberapa ide terkait tentang permasalahan yang saya hadapi. Tadi saya ada ide tentang tutor sebaya, ada tutor sebaya, kemudian ada juga pemanfaatan perpustakaan sekolah. Seperti itu, Pak. Nah, alhamdulillah dari percakapan singkat kita ini sudah lumayan ada pencerahan lah, Pak. Terima kasih sekali ini. Sama-sama Pak Nata. Ini luar biasa, ternyata sudah ada 3 ini kalau saya catat tadi, ada metode drill yang dilakukan, kemudian dari situ juga Pak Nata membackup dengan tutor sebaya, kemudian dari tutor sebaya itu Pak Nata juga didukung oleh sarana prasarana baik perpustakaan dan buku-buku, termasuk yang tadi disampaikan Pak Nata itu mengoptimalkan pegawai perpus ya Pak Nata. Iya, Luar biasa betul sekali. Barangkali ada ini mau kapan ini Pak Nata? Rencana seperti itu Pak Nata. Eksekusinya kapan ini? Nah, terkait eksekusi ini yang pertama dalam jangka dekat ini saya mencoba ingin membuat jadwalnya dulu, Pak. Nah, tadi kan saya berniat ada tutor sebaya, kemudian ada juga
kunjungan perpustakaan, nggih, memanfaatkan perpustakaan sekolah. Nah, ini yang pertama saya mencoba untuk penjadwalannya dulu supaya nanti ke depan itu terencana dengan baik seperti itu, Pak. Membuat jadwal lah. Eh, lebih spesifiknya kapan Pak Nata? Spesifiknya ke jadwal itu akan dilaksanakan begitu. Ya, nggih. Mungkin kurang lebih selama 1 minggu ini, nggih, saya mencoba untuk membuat jadwal. Nah, kemudian di minggu berikutnya saya akan mencoba melaksanakannya seperti itu, Pak Anton. Luar biasa. Nggih. Ada yang bisa membantu nggak ini Pak Nata? Atau butuh bantuan siapa barangkali untuk mengeksekusi langkah Pak Nata tadi? Nah, itu Pak, pasti nggih. Pasti saya butuh bantuan beberapa pihak nggih. Terutama ini terkait dengan perpustakaan sekolah. Nah, di situ ada petugas perpustakaan nggih. Nah, di situ saya juga bisa meminta bantuan beliau untuk mengamati siswa-siswa yang ada di perpustakaan tersebut. Nih, kalau misalnya jadwal siswa tersebut di perpustakaan, nah saya bisa minta beliau untuk mengamatinya seperti itulah. Luar biasa, ketemu lagi nih Dede. Ternyata banyak yang bisa mendukung ya Pak Nata. Nggih, betul sekali. Barangkali selain petugas perpus Pak Nata ada lagi yang bisa mensupport ini kegiatan yang akan diprogramkan Pak Nata ini? Oh, nggih. Pastinya Ibu Kepala Sekolah nggih, dari Ibu Kepala Sekolah nggih. Itu yang sebelum saya melaksanakan kegiatan ini juga saya minta pendapat dari Ibu Kepala Sekolah terkait kegiatan yang akan saya laksanakan. Mudah-mudahan ini mendapat support yang baik dari Ibu Kepala Sekolah. Seperti itu, Pak Anton. Amin ya robbal alamin. Saya selaku coach ikut bahagia ini Pak Nata. Lihat mukanya Pak Nata juga sudah berseri-seri, sudah menemukan banyak ide baru. Ini saya sebagai coach, kiranya saya bisa mengontrol Pak Nata kapan nih kira-kira untuk evaluasi ataupun saya bisa mendengar lagi perkembangan yang sudah Pak Nata lakukan ini. Nah, berapa hari? Oke, Pak. Tadi sempat terpental seperti itu. Tapi tidak apa-apa Pak Nata. Tapi saya sudah menangkap pertanyaan dari Pak Anton tadi. Kira-kira kapan nggih targetnya nggih? Target saya nggih. Iya, betul Pak Nata. Targetnya ini untuk 1 minggu ini saya bisa selesai membuat jadwal, kemudian dalam minggu berikutnya saya bisa melaksanakan kegiatan yang sudah saya rencanakan seperti itu Pak. Jadi mudah-mudahan 2 minggu lagi saya bisa ketemu dengan Pak Anton dan dapat menceritakan hal-hal yang sudah saya lakukan dari kegiatan ini seperti itu Pak. Amin amin. Saya tunggu Pak Nata untuk sidang berikutnya. Oke, siap. Kiranya cukup atau ada yang mau disampaikan lagi Pak Nata? Saya kira cukup nggih Pak Anton. Terima kasih sekali atas waktunya dari Pak Anton, kemudian Pak Bun, apalagi Pak Anton ini nggih. Dengan kita berbincang-bincang singkat, ternyata saya jadi mendapatkan pencerahan ini, jadi mendapatkan ide baru nih. Ya, ada metode drilling, kemudian tadi ada tutor sebaya, kemudian memanfaatkan tentang perpustakaan sekolah seperti itu Pak. Nah, mudah-mudahan saya bisa segera merancang untuk penjadwalannya kemudian melaksanakannya seperti itu Pak. Terima kasih Pak Anton. Sama-sama Pak Nata, selamat menjalankan program yang sudah disepakati tadi Pak Nata. Saya tunggu untuk kabar berikutnya. Terima kasih untuk coaching pertama ini selesai. Tinggal Pak Bun selaku pengamat untuk menyampaikan hasil pengamatannya. Silakan Pak Bun. Monggo Pak Bun. Terima kasih. Tepuk tangan untuk luar biasa. Pak Anton sebagai coach dan Pak Nata sebagai coach. Ya. Baik, Bapak-bapak semuanya, kita berjumpa lagi di Meet kali ini setelah ternyata setelah kita cek Meet yang kemarin ada sedikit masalah. Jadi kita ulangi beberapa bagian dari tahapan coaching yang harus kita lakukan. Seperti itu nggih. Selanjutnya setelah kita lihat
hasil video kemarin ternyata videonya kurang baik. Pada waktu Pak Bun melakukan pengamatan penilaian kepada coach pada waktu tag coaching yang pertama. Jadi untuk video kali ini monggo saya persilakan Pak Bun untuk langsung saja menyampaikan pengamatannya terkait praktek coaching yang pertama. Monggo silakan Pak Bun. Terima kasih Pak Nata atas waktunya. Setelah melihat video kembali, kemudian pelaksanaan pelatihan praktek coaching antara Mas Anton dengan Pak Nata kemarin sudah cukup baik sekali ya. Pak Anton sebagai coach, ada sedikit pertanyaan ya untuk Mas Anton sebagai coach. Menurut Mas Anton, kan ada 3 kompetensi keterampilan coaching ya Mas Anton ya. Menurut jenengan itu perasaan Anda setelah praktek yang tadi dilaksanakan dengan Mas Nata, apakah sudah berkembang cukup baik atau masih ada yang perlu diperbaiki Mas Anton? Baik, Pak Bun, terima kasih. Dari praktik coaching yang saya lakukan tadi bersama Mas Nata, saya selaku coach merasa untuk praktek kali ini sudah ada peningkatan daripada praktek sebelum-sebelumnya. Untuk kompetensi coaching yang diantaranya adalah hadir penuh, kemudian mendengarkan dengan rasa, kemudian yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot, menurut saya sudah saya lakukan. Memancing Pak Nata sebagai coach untuk membuka pemikirannya, kemudian menemukan potensi-potensinya untuk bisa dikembangkan dan menyelesaikan persoalan yang Pak Nata hadapi. Dari saya merasa sudah cukup baik Pak Bun. Untuk yang perlu dikembangkan tentunya dari ketiga kompetensi itu masih perlu terus diasah karena ini merupakan bagian dari kebiasaan ya Pak Bun. Artinya semakin sering kita praktek, semakin kita sering melakukan, insya Allah sebagai coach maupun sebagai coach akan semakin terasa kemampuannya begitu. Terima kasih Pak Bun. Iya Mas Anton. Ya terlihat juga video keterampilan kemarin ya memang sudah terlihat sekali. Alur tirtanya juga sudah terlihat jelas, alurnya, langkah-langkahnya dan sebagainya. Mungkin dari ketiga kompetensi tersebut ya Mas Anton yang tadi sudah sampaikan, kompetensi keterampilan coaching, mungkin ada kompetensi salah satu kompetensi yang menurut Mas Anton itu masih perlu dikembangkan lagi Mas Anton, menurut dari pendapat dari jenengan Mas Anton. Gimana? Dari ketiga kompetensi itu yang paling menantang bagi saya adalah membuat pertanyaan berbobot Pak Bun. Jadi pada poin itu kompetensi itu ternyata tidak semudah kemudian kita membalikan atau memberikan pertanyaan karena rambuannya adalah kita tidak boleh memberikan pertanyaan yang tertutup, kemudian tidak boleh kemudian menjustifikasi si coach. Jadi itu yang perlu saya latih lebih mendalam lagi Pak Bun untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat memancing si coach ini untuk bisa mengembangkan pemikirannya begitu Mas Bun. Oh iya. Benar sekali ya kalau memang Mas Marco ketiga kompetensi itu kitok Bob. Kayak masalahnya ditunggu masalahnya. Bukan itu Mong. Bobot gitu ya memang itu menjadi perlu kita pelajari lagi Mas Anton ya. Ya, mungkin cukup itu observasi sudah cukup baik sekali. Praktek keterampilan coachingnya itu saja dari observer atau pengamat cukup baik sekali. Terima kasih. Saya kembali ke Pak Nata. Baik, terima kasih Pak Bun. Langsung kita lanjut saja ke praktek coaching yang kedua. Mudah-mudahan apa yang kita praktekkan di coaching yang pertama ini
Pak Anton sebagai coach, saya sebagai coach dan Pak Bun sebagai pengamat, ini nanti bisa berkembang lebih baik lagi ke depannya seperti itu. Amin, Selanjutnya, amin. Selanjutnya kita langsung ke praktek coaching yang kedua, yaitu saya sebagai coach, kemudian Pak Bun sebagai coachinya, dan Pak Anton sebagai pengamat. Seperti itu, nggih. Nah, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Pak Anton dulu sebagai pengamat untuk memberikan pengantar. Silakan, Pak. Terima kasih kepada Pak Nata selaku penyelenggara rapat atau host siang hari ini, dan Pak Bun juga sebagai yang hari ini akan bertindak sebagai coach. Ya, Pak Bun nanti bertindak sebagai coach. Baik, sebelum kita mulai untuk proses coaching ini, saya akan menyampaikan bahwa untuk rambu-rambu atau rubrik penilaian coaching untuk siang hari ini sesuai dengan yang sudah kita sepakati di pertemuan sebelumnya, dan saya harapkan sebagai coach maupun coachee itu mengarah pada panduan itu untuk tidak lepas dari rubrik penilaian yang sudah kita sepakati. Demikian gini Bapak Ibu, Pak Nata dan Pak Bun, mohon maaf Bapak Ibu lagi. Siap. Insya Allah, siap. Baik, untuk menghemat waktu silakan untuk dimulai saja percakapan coaching kalian berdua. Baik, terima kasih Pak Anton. Selamat siang Pak Bun. Bagaimana kabarnya? Selamat siang Manata. Alhamdulillah ini luar biasa sehat-sehat. Walaupun cuaca lagi pancaroban mungkin ya. Iya, betul. Dingin, panas dan sebagainya. Tapi alhamdulillah sehat. Oke. Pak Nata sendiri gimana? Sehat Pak Nata? Alhamdulillah sehat Pak Bun. Ini Pak Nata, kebetulan sekali Pak Nata, saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Pak Nata ini. Oh nggih, monggo silakan Pak Bun. Apa yang mau kita obrolkan pada pertemuan kali ini Pak? Gini Pak Nata, saya sebenarnya pengen ngobrol tentang perasaan kegundahan yang sedang saya rasakan Pak Nata sebagai guru Pak Nata. Oh nggih. Kira-kira perasaan seperti apa Pak? Monggo bisa dijelaskan lebih rinci lagi. Oh gitu. Iya. Jadi ada rasa yang sedang saya rasakan itu merasa selama saya ngajar di kelas 4 untuk tahun ini ya Pak Nata. Kalau boleh saya ceritakan ya Pak Nata, saya itu jadi guru itu tahun 2010, ya sekarang udah 2022, mungkin sudah 10 tahun lebih ya Pak Nata. Saya ditempatkan itu biasanya di kelas 5 atau di kelas 6 gitu ya Pak Nata ya. Rata-rata kelas tinggi gitu, lebih banyak di kelas 6. Nah, untuk tahun pelajaran kali ini saya diberi amanat untuk ngajar di kelas 4. Di situ mulai saya merasakan ada rasa kayak saya itu kurang bisa menyelami dunia anak kelas 4 Pak Nata. Jadi saya belum bisa memberikan pelajaran maksimal. Yang saya rasakan itu belum bisa melaksanakan pembelajaran secara maksimal di kelas 4 Pak Nata. Jadi seolah-olah saya itu ada rasa kurang greget gitu ngajarnya Pak Nata. Oh nggih, berarti Pak Bun ini sebagai guru ini baru merasakan mengajar kelas 4 nggih. Betul sekali Mas. Nah, intinya mungkin perlu adaptasi nggih dengan karakteristik siswa kelas 4 seperti itu nggih. Bisa. Betul banget itu adaptasi, mungkin kata adaptasi. Karena biasa ngajar di kelas tinggi itu anak-anaknya ibarat kata kemampuan dasarnya kan insya Allah sudah dari segi bacanya sudah lancar, nulisnya sudah bisa, berhitungnya juga kalau sudah pada bisa gitu ya. Sekarang ngajar di kelas 4 itu benar-benar kompleks Pak Nata. Dari 24 anak ini ada yang sudah lancar sekali baca tulisnya, ada yang belum bisa baca,
ada satu lagi Pak Nata, ada lagi satu anak yang ah, anak berkebutuhan khusus Pak Nata. Itu juga perlu Oh, jadi nggih. perhatian juga kadang gitu Pak Nata. Oh, nggih, Begitu. betul. Berarti di kelasnya Pak Bun ini termasuk kelas yang kompleks nih, Pak. Ada Betul. anak berkebutuhan khusus juga yang Nah, memang membutuhkan perhatian yang lebih dari anak yang lain, nggih. betul. Nggih. Nah, Nah, di untuk sini nggih, monggo. nah, di sini itu saya kepengen apa ya? eh, Ketika mengajar itu rasanya ada anak yang rasanya tidak eh, maksimal gitu loh. Saya ngerasa itu tidak maksimal ketika saya mengajar dengan gaya belajar kelas 6 yang biasa saya praktekkan itu ternyata saya praktekkan di kelas 4 itu ada anak yang bisa mengikuti dengan baik, ada juga anak yang belum bisa mengikuti kayak gitu Pak Nata. Oh, nggih, nggih. Nah, Pak Bun, kira-kira dari praktek mengajar atau pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Bun selama beberapa bulan ini di kelas 4 itu kan eh, tadi yang saya tangkap dari Pak Bun ingin memaksimalkan metode yang ada. Nah, kira-kira menurut Pak Bun ini yang sudah diterapkan di pembelajaran Pak Bun ini metode yang seperti apa? Dan inginnya Pak Bun itu, kepenginnya itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Oh gitu. Iya kemarin itu sempat saya ajar dengan apa ya, menampilkan video, ada yang menampilkan dengan kita belajar di perpustakaan itu anak tertarik dan lumayan berhasil Pak Nata di situ. Ternyata anak itu tidak melulu harus di kelas dengan cara belajar uh, yang apa ya, guru hanya menyampaikan di depan kelas seperti itu. Ternyata anak uh, tipe belajarnya berbeda-beda Pak Nata tuh lihat seperti itu. Terus saya berpikir kemarin kita belajar tentang pembelajaran diferensiasi ya Pak Nata ya. Mungkin saya ada keinginan untuk menerapkan metode pembelajaran tersebut Pak Nata. Mungkin akan menarik juga kalau diterapkan di kelas saya Pak Nata. Oh, begitu nggih Pak Bun. Wah, luar biasa sekali tuh. Malah Pak Bun sudah berinisiasi untuk akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi nggih Pak. Wah, luar biasa sekali nggih. Nah, mungkin dari Pak Bun bisa dijelaskan untuk kegiatan-kegiatannya mau bagaimana Pak? Oh, bisa. Mungkin kalau kita melihat itu kita harus punya data awal dulu ya Pak Nata ya, kalau kita belajar apa mau menerapkan pembelajaran diferensiasi itu kalau nggak salah kita harus tahu dulu data awal anak ya, dengan cara diagnostik awal kalau nggak salah seperti itu. Mungkin itu yang akan saya awali untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi Pak Nata. Jadi memang secara sekilas itu memang anak-anak di kelas saya itu kompleks yang tadi sudah saya sampaikan. Ada anak yang sudah keterampilannya cukup mahir, ada yang perlu pendampingan khusus dan sebagainya. Mungkin itu hanya sekilas saya, namun akan saya gali lagi kebutuhan masing-masing anak untuk belajarnya seperti itu. Mungkin apa ya Nata? Mungkin seperti itu Pak Nata. Oh, nggih. Wah, luar biasa ini Pak Bun nggih. Berarti eh, ternyata dari obrolan kita ini ternyata Pak Bun sudah menemukan tadi nggih, menemukan satu solusi untuk permasalahan Pak Bun yang kompleks itu. Nah, dari percakapan ini kira-kira Pak Bun dapat pencerahan apa ini Pak tadi Pak? Dari obrolan ini lumayan ini Manata, jadi Nggih. ada ide yang muncul, ada memori materi yang kemarin kita belajar itu tiba-tiba muncul Manata, muncul untuk bagaimana apa ya
mencari solusi atas perasaan yang saya rasakan pada saat ini, Pak Nata. Ingin melaksanakan pembelajaran secara diferensiasi, Pak Nata. Oh, Seperti nggih, itu. nggih. Oh, nggih, luar biasa nggih. Lalu Heeh, dari percakapan kita ternyata Pak Bun dapat satu ide akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi dan salah satunya mhm. itu rencananya bagaimana Pak ke depan ini? Ya, mungkin untuk langkah-langkah ke depannya mungkin targetnya karena ini sudah cukup sudah sekitar 3 bulanan. Mungkin saya akan segera melaksanakan diagnostik awal di minggu-minggu ini, Pak Nata. Mungkin minggu-minggu ini saya akan menggali lagi data awal anak melalui diagnosis awal, baik itu mungkin wawancara ringan dengan anak-anak, kan dari situ kita bisa tahu, mungkin ngobrol dengan guru sebelumnya, ya mungkin guru kelas 3-nya mungkin lebih tahu persis kondisi ke 24 anak kemarin, kan tahu aja si A, si B, si C-nya, cara belajarnya, gaya belajarnya dan sebagainya. Mungkin saya mau ngobrol-ngobrol untuk mencari data awal. Nanti setelah minggu ini saya dapatkan, insya Allah di minggu kedepannya mungkin saya sudah mulai melaksanakan pembelajaran diferensiasi ya ini Pak. Seperti itu Pak Nata. Oh, nggih, luar biasa nggih. Berarti dalam minggu ini Pak Bun akan merencanakan 2 agenda nggih. Yang pertama tadi saya tangkap itu mengobrol dengan anak. Nah, kemudian mencari tahu juga yang kedua itu mencari tahu karakteristik anak dengan mengobrol dengan guru di tingkat sebelumnya di kelas 3. Luar biasa Betul. sekali nggih. Nggih, Iya, ternyata kalau nggak salah kalau kita melaksanakan pembelajaran diferensiasi, kalau salah data awal menjadi kunci ya. nggih. Jadi kunci kita untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Iya, 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 betul. iya. Betul sekali Pak Bun. Nah, tadi Pak Bun juga sudah yang saya catat di sini sudah apa namanya? Menjelaskan bahwa ada rekan kerja juga yang dapat membantu Pak Bun tadi nggih di Betul. guru pada tingkat sebelumnya yaitu kelas 3. Seperti itu nggih Pak. Nah, ternyata Pak Bun sudah banyak menemukan ide nih nggih terkait permasalahan yang yang sudah ditemukan nggih. Ada beberapa permasalahan kompleks yang sudah ditemukan oleh Pak Bun ternyata bisa menemukan sendiri Pak Bun untuk ide-idenya. Nah, selanjutnya nih Pak Bun, untuk target selesainya pembelajaran berdiferensiasi yang Pak Bun tadi sudah rencanakan kan direncanakan minggu depan. Nah, ini kira-kira target untuk pelaksanaannya itu selesainya kapan ini Pak? Target pelaksanaannya itu kalau target diagnosis awal ya, mendapatkan data awal itu insya Allah minggu-minggu ini. Kalau pelaksanaannya mungkin sudah mulai pelaksanaan adalah di awal minggu depan, hari-hari minggu depan insya Allah sudah mulai melaksanakan. Saya juga akan mencoba menyesuaikan dengan materi pelajarannya Pak Nata. Misalnya kan saya juga harus menyesuaikan juga karena apa ya, kita di kelas 4 ini kita juga menggunakan kurikulum merdeka. Seperti itu juga perlu saya perlu proses menggali lagi materi-materi yang akan diajarkan juga Pak. Insya Allah minggu depannya itu insya Allah sudah bisa dilaksanakan lah untuk proses pembelajaran diferensiasi. Oh, nggih. Nggih. Wah, luar biasa sekali nggih. Saya sudah tidak sabar ini menunggu tentang hasil proses pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dilakukan nantinya oleh Pak Bun. Nah, ya insya Allah. Nggih, nantinya Kita doanya Nata. Oke, siap. Kalau nanti sudah selesai saya dikabari lagi nggih Pak Bun untuk Insya Allah, proses insya Allah. pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dilakukan nantinya. Mm-mm. Oke Pak Bun, untuk sesi kali ini karena dibatasi waktu, ada satu pertanyaan terakhir untuk Pak Bun.
terkait metode yang dilakukan tadi ada pembelajaran berdiferensiasi nggih. Nah, itu Iya. apakah ada metode lain, Pak? Selain itu, Pak? Oh, iya. Untuk saya rasa itu apa ya? Nanti biasanya itu kalau untuk saat ini mungkin saya ingin mencoba metode pembelajaran diferensiasi dulu mungkin gitu. Nanti biasanya kalau ini berhasil atau kurang berhasil atau nanti saya akan coba lagi gali lagi untuk supaya apa ya pembelajaran di kelas ini menurut saya itu maksimal gitu Pak Nata. Tapi untuk fokus mungkin untuk saat ini mungkin saya lebih fokus ke proses pembelajaran diferensiasi dulu Pak Nata. Jadi nanti biar saya juga nggak bercabang-cabang metodenya mungkin seperti itu. Kalau tipikalnya seperti itu mungkin Pak Nata nggak bisa fokus, nggak bisa cabang-cabang kayak gitu mungkin Pak Nata. Jadi seperti itu. Terima kasih Pak Nata. Luar biasa bersama Pak Nata. Luar ide. Oke, dari hasil percakapan kita ternyata tadi Pak Bun sudah dapat menemukan satu metode yaitu pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Nah itu akan Pak Bun laksanakan dan ini akan dilaksanakan cukup satu metode dulu karena ingin fokus terhadap metode tersebut dan nanti akan dilihat dulu hasilnya seperti apa nih Pak. Betul Pak. Saya sudah tidak sabar ini untuk mendengarkan cerita Pak Bun nantinya setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi 2 minggu ke depan nih Pak. Makasih Pak Nata. Jadi dapat saya simpulkan ya Pak Nata ya. Ternyata untuk menghadapi anak didik saya yang kompleksitas yang luar biasa di kelas saya mungkin melalui metode diferensiasi pembelajaran diferensiasi mungkin akan dapat berhasil mungkin ya Pak Nata. Kita akan kepengen mencoba metode tersebut ya Pak Nata ya. Mohon dukungannya ya Pak Nata ya. Siap. Oke Pak Bun, untuk sesi kita pada kali ini mungkin cukup karena kita dibatasi waktu juga nih Pak. Saya doakan mudah-mudahan nanti prosesnya lancar dan kita ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Seperti itu nih Pak Bun. Makasih sama-sama Pak Bun. Untuk selanjutnya karena proses coaching yang telah dilakukan antara saya dan Pak Bun sudah selesai, saya persilakan Pak Anton sebagai pengamat untuk menyampaikan pengamatannya kepada kami. Monggo Pak Anton. Baik, terima kasih. Sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan, aplaus dulu untuk kalian berdua. Luar biasa untuk sesi coaching kali ini sudah terlihat sangat cair nggih. Terlihat sangat cair antara Pak Bun sebagai coach dengan Pak Nata. Itu sudah berlangsung dengan sangat natural dan cair. Kepada Pak Nata selaku coach, ini dari pengamatan yang saya lakukan tadi ada beberapa pertanyaan Pak Nata. Setelah melakukan percakapan coaching tadi Pak Nata, apa yang sudah Pak Nata lakukan sebagai coach dalam membimbing coachnya untuk menemukan menemukan solusi atas permasalahannya. Silakan Pak Nata disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Anton. Setelah saya melakukan proses coaching dengan Pak Bun, ada 3 praktek coaching, keterampilan praktek coaching yang menurut saya sudah saya laksanakan, yaitu yang pertama hadir penuh, kemudian hadir dengan rasa, kemudian ada membuat pertanyaan yang berbobot. Nah dari ketika itu menurut saya sudah melakukan semua, dan untuk praktek coaching pada siang hari ini menurut saya juga sudah lebih rileks daripada praktek coaching sebelum-sebelumnya, karena sudah ada beberapa kali kita praktek, jadi kita merasa lebih rileks seperti itu Pak dari praktek sebelumnya.
Oke, terima kasih Pak Nata atas refleksinya. Kemudian yang kedua Pak Nata, di antara 3 kompetensi yang tadi disampaikan ada hadir penuh, kemudian mendengarkan dengan rasa, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi tersebut, menurut Pak Nata mana nih yang paling menonjol di antara ketiganya yang ada pada Pak Nata ini yang sudah kelihatan menonjol begitu? Ya, baik, terima kasih. Untuk proses coaching tadi, menurut saya yang paling menonjol dari ketiga keterampilan praktek coaching itu, menurut saya adalah hadir penuh. Intinya saya mencoba untuk hadir penuh, memperhatikan apa yang dirasakan oleh Pak Bun, kemudian memperhatikan penjelasannya juga. Seperti itu Pak Anton dari saya. Jadi menurut saya sudah merasa hadir penuh utuhnya untuk mendengarkan curhat dari Pak Bun. Bagus. Terima kasih Pak Nata. Oke. Kira-kira kalau di rentang angka 1 sampai 10 ini Pak Nata, di angka berapa ini Pak Nata untuk hadir penuhnya Pak Nata ini tadi di percakapan tadi? Baik, terima kasih. Untuk menurut saya itu ya kira-kiranya karena ini masih tahap pelatihan juga dari saya, menurut pendapat saya hadir penuh saya ke Pak Bun itu di angka 7 lah. Karena masih masih harus masih harus belajar lagi untuk menjadi coach seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Nata. Masih malu-malu ini untuk menyebutkan angka tinggi ini. Kalau penilaian saya lebih dari itu yang pasti Pak Nata. Oh iya, terima kasih. Yang terakhir Pak Nata, Oke. menurut Pak Nata, apa nih yang masih dirasa perlu dimaksimalkan lagi, yang belum maksimal dari praktek percakapan coaching yang sudah dilakukan tadi Pak Nata? Terima kasih Pak Anton. Menurut saya dari praktek coaching yang sudah kita lakukan antara saya dan Pak Bun, saya sebagai coach ini perlu sekali meningkatkan keterampilan coaching terkait dengan membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, ini juga karena dari pertanyaan berbobot ini nantinya akan menuntun dari coach sendiri untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, ini memang menurut saya perlu banyak berlatih dari praktek coaching tersebut, Pak. Oke, Pak Nata. Disambung ya, ini sedikit saya jadi terpancing untuk bertanya lagi. Meskipun tadi saya sudah menyebutkan pertanyaan terakhir, mohon maaf. Ini apa-apa, silakan. kiranya untuk menyiapkan pertanyaan berbobot nih kepada coach itu hal apa ini yang perlu kita lakukan, Pak Nata? Menurut saya yang pertama pasti kita harus sering berlatih untuk praktek coaching. Dari berlatih itu kita dapat menjadi tahu mana pertanyaan-pertanyaan yang bisa diterapkan untuk coaching seperti itu. Kemudian tentunya membaca tentang materi tentang praktek coaching seperti itu juga bisa kita laksanakan untuk menambah pengetahuan kita terkait dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian bisa juga dari orang lain seperti itu, dari teman sejawat ataupun orang-orang yang sudah dalam tanda kutip itu mahir untuk melakukan coaching seperti itu. Kita bisa sharing pendapat bagaimana cara menemukan pertanyaan yang berbobot seperti itu, Pak. Mungkin itu dari saya, Pak Anton. Bagus sekali Pak Nata, luar biasa ini. Saya rasa untuk sesi penyampaian pengamatan sudah cukup Pak Nata. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Nata ini selaku penyelenggara rapat yang sudah kita sepakati ditunjuk sebagai moderator dan penyelenggara rapat. Silakan Pak Nata untuk mengakhiri atau melanjutkan sesi. Terima kasih. Terima kasih Pak Anton. Alhamdulillah untuk kegiatan praktek coaching yang kedua sudah kita laksanakan. Nah, selanjutnya langsung saja kita ke praktek coaching yang ketiga, yaitu Pak Anton sebagai coaching ya Pak, kemudian Pak Bun sebagai coach dan saya sendiri sebagai pengamat. Begitu nggih? Betul. Siap Pak Nata.
untuk selanjutnya saya sebagai penyelenggara rapat mempersilahkan ke Pak Bun, monggo untuk melakukan coach bersama dengan Pak Anton. Nah, sebelumnya saya juga menyampaikan kepada Pak Bun dan Pak Anton untuk melaksanakan praktek coaching sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah kita sepakati. Seperti itu nggih, Pak. Nah, Siap. monggo waktu dan kesempatan saya persilakan untuk Pak Bun melaksanakan praktek coach dengan Pak Anton. Monggo Pak Bun. Ya, terima kasih Pak Nata atas waktunya. Suara menjadi jelas, bisa terdengar jelas gimana Nata? Iya, terdengar. Jelas Pak Bun. Monggo. Ya, amin. Assalamualaikum Pak Anton, sehat Pak Anton? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sehat Pak Bun. Pak Bun boleh minta waktunya sebentar Pak Bun siang hari ini. Monggo Pak Anton, insya Allah waktu untuk jenengan siap. Terima kasih Pak Bun atas waktunya. Saya punya sedikit cerita ini Pak Bun berkaitan dengan kegelisahan, kegundahan yang saya rasakan ini. Gimana Pak Anton? Mungkin saya jadi penasaran Pak Anton, apa kira-kira Pak Anton mau diceritakan Pak Anton? Ya jadi begini Pak Bun, saya di tahun ini kan mengajar kelas 4. Seperti biasa yang sudah berjalan di SD saya itu untuk bergiliran menjadi tugas upacara itu mulai dari kelas 6 2 minggu, kemudian kelas 5 2 minggu, dan kelas 4 2 minggu. Dan kalau saya lihat jadwal itu 2 minggu lagi saya kelasnya kebagian jatah untuk menjadi petugas upacara ini Pak Bun. Sedangkan siswa-siswa saya itu kan siswa yang baru akan mengalami tugas menjadi petugas upacara begitu Pak Bun. Ya, terus gimana Pak Anton? Apa yang jadi kegalauan Mas Anton Pak Anton? Biasanya Mas Anton dengan solusi-solusinya biasanya hebat sekali. Kok ini terlihat galau Mas Anton? Gini Pak Bun, karena ini pengalaman pertama bagi anak-anak saya, tentunya kan yang saya harus Pak Anton. Baik Pak Bun, karena ini pengalaman pertama bagi anak-anak saya, sehingga kan saya harus menyiapkan dengan baik nih Pak Bun. Saya kepengen menampilkan mereka itu di depan siswa-siswa yang lain maupun di depan ibu bapak guru kepala sekolah itu yang terbaik. Namun dalam proses pemilihan menjadi petugas itu saya melakukan dengan prinsip demokratis Pak Bun. Saya mempersilahkan siapa saja yang berkeinginan atau bersedia untuk menjadi petugas upacara. Nah, yang jadi masalah atau yang menjadi persoalan yang saya sedang bingung ini, yang menyatakan diri untuk menjadi petugas upacara itu di kelompok saya itu ada anak yang tidak ideal Pak Bun. Khususnya untuk petugas pemimpin upacara. Gimana Pak Anton? Pemimpinnya seperti apa Pak Anton? Mungkin bisa lebih dijelaskan kembali Pak Anton. Saya penasaran. Iya Pak Bun. Jadi siswa yang menyatakan diri sanggup dari kesempatan yang saya berikan itu ada yang namanya Yusuf. Siswanya pendek. Dia siswa yang paling pendek di kelas. Kemudian siswanya juga unik. Sedangkan kita kan tahu lah ya, standar jadi pemimpin kan kadang-kadang harus tinggi begitu karena sudah terbawa dengan ilusi di upacara-upacara yang resmi begitu. Nah, Yusuf ini udah pendek, kemudian dianggap oleh siswanya itu lucu yang cenderung justru
apa ya, istilahnya mengejek. Itu seringnya begitu. Meskipun untuk akhir-akhir ini alhamdulillah sudah tidak ada ejekan-ejekan lagi, namun untuk si Yusuf ini memang anak yang inilah istilahnya masih butuh pendekatan lebih untuk memaksimalkan begitu Mas Bun. Itu yang membuat Oh, gundah saya akan menampilkan nanti takutnya diketawakan sama anak-anak yang lain, Bapak Ibu guru juga meragukan, saya tidak akan tampilkan, saya sudah secara demokratis menawarkan dan hanya dia yang berani untuk menjadi petugas upacara begitu, khususnya di pemimpin. Yang lain saya pancing-pancing itu tidak ada yang berani Pak Bun. Ini yang membuat saya galau begitu Pak Bun. oh gitu. Berarti anak tidak terlihat good looking lah ya, Pak Anton ya. Tidak Nggih, terlihat betul. good looking, sering di apa lucu gitu ya, Pak Anton ya. Iya Nah, Pak Bun. nah, mungkin Pak Anton eh, apa ya yang Pak Anton sudah lakukan, Pak Anton? Pak Anton sudah lakukan untuk biasanya kan sebagai guru kelas mungkin pernah ngalami si Yusuf ini ditertawakan sama teman-temannya mungkin Pak Anton punya punya sudah melakukan apa supaya si Yusuf ini tidak ditertawakan lagi sama teman-temannya, Pak Anton? Iya Pak Bun. Jadi memang setelah saya mengetahui bahwa si Yusuf ini unik, hingga saya memang memberi perhatian khusus agar perhatian saya itu membentengi si Yusuf ini dari bulian anak-anak. Saya melakukan Oh perhatian khusus ke betul. Yusuf, kemudian sering saya melakukan apa ya obrolan-obrolan khusus dengan Yusuf. Dan kalau saya lihat potensi si Yusuf ini sebetulnya ada Pak Bun. Satu dia punya Oh ketegasan, yang kedua dia juga rajin. Tulisannya ya. rajin meskipun lambat, terus dia Uh, tegas meskipun suaranya kecil, kemudian dia juga berani meskipun yang lain itu meragukan gitu. Jadi 3 poin ya. ini yang saya anggap Yusuf ini sebetulnya punya potensi begitu. Hebat itu Pak Anton sudah melakukan kajian ya, sudah dapat ternyata si Yusuf ini memiliki kompetensi Pak Anton ya. Uh, Betul Pak apa Bun. Pak Anton ada rasa tertantang Pak Anton? Ini ada rasa tertantang Pak Anton. Yes, iya sebetulnya saya dengan munculnya si Yusuf ini ingin jadi pemimpin upacara itu dalam pribadi saya menjadi tertantang. Ini seperti saya waktu mengajar kelas 5 ini teringat waktu itu Ya, ada yang namanya Julio Perez, itu laki-laki dianggapnya dia nakal, anak terlalu aktif, sering bikin nangis temennya, kemudian ke guru juga kadang-kadang berani, namun dengan sentuhan-sentuhan kemudian saya tuntun, ternyata Julio juga punya bakat yang terpendam. Satu diantaranya adalah pada saat ANBK itu dia sangat menguasai IT. Di apa kelasnya itu dia paling paling tahu, sudah tahu copy paste dan sebagainya. Kemudian saya coba tampilkan lagi di acara perpisahan kelas 6. Ternyata dia jago juga baca baca pantun karena memang lucu dia anaknya. Banyak yang tepuk tangan begitu Pak Bun. Di kasus ini juga saya merasa tertantang juga ini si Yusuf ini supaya bisa saya orbitkan begitu Pak Bun. ya. Wah, hebat banget ini. Ada rasa tertarik ya untuk menggali potensi si Yusuf ini ya Pak Anton ya, dari Mas Anton gimana Anton? Gimana Pak Anton? Iya betul Pak Bun, saya sudah tertarik begitu Pak Bun. Cuman yang jadi persoalan lagi adalah guru-guru yang lain ini Pak Bun, guru-guru yang lain kemudian kepala sekolah apakah mereka bisa menerima dengan ditunjuknya si Yusuf ini kemudian saya latih menjadi
pemimpin upacara begitu. Jangan tidak sepaham dengan saya begitu Pak Bun. Oh gitu. Oh gitu. Iya, iya, iya. Cara aksi ke depan Pak Anton, saya ingin penasaran sekali supaya hambatan-hambatan itu bisa dikikis pelan-pelan Pak Anton. Mungkin ada langkah-langkah dari Pak Anton, Pak Anton. Pak Anton. Ya saya kepengen cerita juga berarti dengan kepala sekolah supaya ide saya untuk memberi kesempatan kepada si Yusuf menjadi petugas pemimpin upacara itu harus saya sampaikan kepada beliaunya Pak Bun. Kemudian saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu guru agar nanti ya satu memberikan penguatan mental kepada saya dan kepada si Yusuf begitu. Saya juga akan berlatih keras, akan berusaha keras melatih si Yusuf ini agar penampilannya tidak mengecewakan gitu. Oh Saya gitu. pikir itu Pak Bun yang akan saya lakukan. Jadi sudah mulai ada pandangan nggih Pak Anton nggih. Sudah ada rasa ingin segera dilaksanakan ya Mas Anton ya. Untuk target kan 2 minggu ya Pak Anton ya. Jadi 2 minggu Iya, katanya saya mau pelaksanaan ya. 2 minggu. 2 minggu Nah, lagi tadi pelaksanaan Pak kita Bun. gitu. Langkah-langkah coba kita saya malah tertarik dengan Pak Anton ini. Coba langkah-langkah untuk sampai ke 2 minggu ke depan supaya penampilan si Yusuf ini menjadi lebih indah, lebih enak dipandang sebagai pemimpin. Mungkin Pak Anton mungkin punya langkah-langkah yang bagus mungkin sebelum 2 minggu ketika tampil. Mulai Jumat besok ini sudah mulai saya latih nih si Yusuf secara pribadi dulu Pak Bun biar suaranya lebih lantang, lebih keras, kemudian lebih berwibawa begitu. Ini keberaniannya kan sudah ada, sebenarnya tinggal melatih skillnya. Tinggal kalau mentalnya dia sudah dapat, keberaniannya sudah dapat, tinggal skill, kemampuan, kepantasan dan juga kepatutan yang harus saya latih. Kemudian saya juga harus segera Ya. berkomunikasi kepada ibu kepala sekolah bahwa saya memilih si Yusuf ini dengan alasan ingin memberi kesempatan kepada Yusuf yang selama ini dianggap oleh teman-temannya atau bahkan Bapak Ibu guru juga mungkin sama ya tidak ideal untuk menjadi seorang pemimpin tapi karena kemauannya sehingga saya harus memfasilitasi itu Pak Bun. Saya akan ngobrol ini Pak Bun, minggu-minggu ini saya Oh, akan menyampaikan itu kepada Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru yang lain. hebat sekali Pak Anton. Mungkin ada pihak lain Pak Anton yang mau diikut sertakan Pak Anton. Orang tua mungkin bisa. Mungkin orang Ya, tuanya mungkin. oh ya gini Bisa Pak Bun, ini dilibatkan. kan si Yusuf ini juga di kalangan teman-teman masih belum mendapatkan ini ya, mendapatkan pengakuan yang bagus lah. Intinya saya akan meminta bantuan kepada anak-anak saya di kelas 4 ini untuk saling mensupport supaya memberikan motivasi kepada si Yusuf bahwa Yusuf itu bisa begitu. Kalau orang tuanya kebetulan si Yusuf ini adalah tinggal dengan bapaknya Pak Bun, tinggal dengan bapaknya dan mereka berdua itu sudah artinya orang tuanya itu sudah berpisah lama sehingga si Yusuf ini tinggal bersama bapaknya dan bapaknya itu pagi buta sudah pergi sehingga setiap pagi saya lihat itu si Ya, Yusuf ya. ini berangkat ya nyelonong tidak pamitan karena setiap saya tanyakan praktek baik apa nih yang sudah kalian lakukan begitu. Lah khusus si Yusuf ini hanya menyampaikan saya sudah berdoa Pak Guru kayak gitu. Saya pancing untuk pamitan dengan orang tua gimana Cuk? Enggak, orang tuanya pergi kayak gitu. ini unik begitu. Kemudian subuhan juga tidak Cuk, enggak bangunnya udah jam 6 Pak kayak gitu. Kita pergi, oh gitu. Jadi paling saya meminta bantuan dari teman sekelasnya untuk saling mendukung begitu, untuk saling memotivasi. Unik.
sudah ada solusi ini Pak Bun. Terima Nah, kasih ini segera saya melakukan aksi nyata ini. oh gitu. Siap. Luar biasa Pak Anton. Kayaknya saya semakin iya ya saya semakin penasaran Pak Anton ke depannya seperti apa cerita. Berarti ini 2 minggu lagi ya Pak Anton ya? 2 minggu lagi ya Pak Anton ya? Betul Pak Bun. Jadi Nanti nanti minggu kedua bulan ya Oktober kabar-kabar itu Pak Anton Yusuf setelah 2 minggu sudah Pak panggil. Anton. Siap, siap, siap Pak Bun. Saya akan mengabarkan Pak Bun hasil rencana yang sudah saya programkan ini. Yang pertama saya akan melatih si Yusuf ini dengan waktu yang lebih ekstra. Kemudian yang kedua saya akan berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru, tentunya juga dengan Ibu Kepala Sekolah untuk meyakinkan beliau-beliaunya bahwa langkah saya menunjuk si Yusuf sebagai pemimpin upacara itu tepat sebagai bagian dari proses pendidikan. Kemudian yang ketiga, saya akan meminta siswa lain dari kelas saya untuk menghormati dan juga mendukung jalannya tugas Yusuf sebagai pemimpin upacara. Demikian Pak Bun, terima kasih sekali ini waktunya sudah diberikan kepada saya mendengarkan cita-cita saya dan saya jadi menemukan ide-ide baru. Ini ada 3 poin yang bisa saya laksanakan. Ternyata saya harus berpegang teguh ini kepada prinsip demokratis yang sudah saya terapkan di kelas, tidak kemudian Oh saya iya. tidak sendiri ya. Artinya sudah menawarkan begitu ada yang mau tapi ternyata tidak dipilih. Itu kan akan menyakitkan Pak Bun. Dan alhamdulillah dengan ngobrol-ngobrol ini saya tidak akan melakukan itu. Saya justru akan memperkuat dan memaksimalkan si Yusuf ini untuk menjadi petugas upacara yang baik begitu Pak Bun. Terima kasih Pak Bun atas waktunya. Ini nanti 2 minggu lagi saya akan ngabari Pak Bun bagaimana hasilnya ini. Mudah-mudahan berjalan lancar, si Yusuf juga dalam menjalankan tugas bisa lancar. Saya sebagai seorang guru puas di mana prinsip-prinsip pendidikan saya terapkan dengan baik. Kemudian saya juga bisa membuktikan atau membalikan persepsi dengan bukti nyata begitu. Terima kasih Pak Bun Ya, waktunya. ya, makasih sama-sama Pak Anton. Hebat sekali Pak Anton. Ternyata bisa ide itu muncul dari diri Mas Anton sendiri ya Pak Anton ya. Hebat sekali Pak Betul, Anton. ada bantuan dari tim tentunya dengan pertanyaan-pertanyaannya. Iya, makasih Pak Anton. Monggo selamat berjuang Pak Anton. Yusuf semoga bisa tampil dengan baik ya Mas Anton ya. Oke. Amin, amin, mudah-mudahan Pak Bun. Oke. Makasih. Terima kasih Pak Bun. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan untuk coaching kali ini saya merasa lega. Ini sudah saya merasa lega. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali untuk praktek coachingnya. Kita tepuk tangan dulu. Antara Pak Anton dan Pak Bun. Ini Pak Bun sebagai coach dan Pak Anton sebagai coach. Selanjutnya mohon waktunya untuk saya sebagai pengamat memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait dengan proses coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Bun dan Pak Anton. Nah, terutama untuk Pak Bun nih sebagai coach. Nah, mohon bertanya ya Pak. Izin bertanya terkait pelaksanaan coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Bun dan Pak Anton. Nah, kira-kira kompetensi apa yang sudah dilaksanakan dari praktek coaching tadi Pak? Iya, terima kasih. Makasih Pak Nata. Kompetensi coach yang saya rasakan
yang kemarin kita ajar, kita pelajari itu semakin berkembang Pak Nata. Alhamdulillah ada mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya si coaching ini akan menjadi kunci proses pelaksanaan coaching ini berhasil Pak Nata. Jadi ada 3 kita kembangkan, kita gali lagi, kita nantinya akan lebih baik lagi sebagai kita sebagai coach gitu. Begitu Pak Nata. Oh, nggih. Luar biasa sekali nggih dari penjelasan Pak Bun ini. Saya berpendapat bahwa Pak Bun ini sudah memiliki 3 kompetensi dari coaching, yaitu yang pertama itu presence atau hadir secara penuh. Tadi saya lihat Pak Bun sudah hadir secara penuh, kemudian mendengarkan aktif permasalahan-permasalahan dari Pak Anton, sehingga Pak Bun juga mengajukan pernyataan yang berbobot terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Pak Anton, sehingga Pak Anton dapat menemukan sendiri ide-ide untuk menangani permasalahan dari si Yusuf ini ya, si Yusuf yang kurang mendapatkan kepercayaan dari teman-temannya dan guru-guru lain seperti itu. Mudah-mudahan Pak Anton bisa melaksanakan kegiatan tersebut dengan baik. Untuk selanjutnya Pak Bun, terkait dengan proses coaching ini, menurut panjenengan itu apakah baik apa tidak untuk proses coaching ini dilaksanakan di sekolah Pak Bun? Nah, ini kan kita melaksanakan antar sekolah nggih, saya kemudian Pak Bun dan Pak Anton ini kan belum tidak satu satuan pendidikan nggih. Nah, kira-kira kalau dilaksanakan dalam satu satuan pendidikan dan itu secara terkondisikan dengan baik seperti itu, tidak hanya terjadwal dengan baik, apakah nanti bisa dilakukan seperti itu Pak Bun di tempat Pak Bun? Keterampilan coaching ini menurut saya bagus sekali Pak Nata. Ini bisa diterapkan di rekan-rekan guru, apalagi permasalahan di sekolah itu juga yang dialami rekan-rekan guru juga kompleks ya. Mungkin keterampilan coaching ini perlu diterapkan sekali di sekolah kita masing-masing Pak Nata. Nah, apalagi kalau bisa berbagi keterampilan coaching dengan rekan teman yang lain, itu malah lebih bagus lagi. Jadi nanti bisa saling membantu, saling mensupport antara guru yang sedang ada kegundahan, baik itu tentang pembelajaran di kelas maupun pembelajaran yang lain, nanti bisa diatasi oleh rekan-rekan yang lain gitu. Seperti itu Pak Nata. Oh, nggih. Kemudian terakhir Pak Bun, karena waktu kita terbatas ini, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Pak Bun tingkatkan dari ketiga ini yang sudah Pak Bun lakukan dari awal kita latihan, kemudian kita ada sesi coaching juga dengan pengajar praktik, dan sekarang kita mendemonstrasikan secara mandiri terkait praktik coaching. Kira-kira dari ketiga kompetensi ini apa yang ingin ditingkatkan dari Pak Bun sendiri? Menurut pendapat saya, ketiga kompetensi ini penting ya Pak Nata, harus dimiliki oleh seorang coach. Namun bagi pribadi saya mungkin satu kompetensi yang penting di antara 3 yang penting itu adalah mencari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coaching, sehingga pertanyaan-pertanyaan itu bisa memancing
si Koci ini mengeluarkan unek-uneknya, mengeluarkan ide-idenya, mengeluarkan solusi-solusi yang muncul dari diri si Koci sendiri itu. Itu mungkin bagi saya itu perlu proses yang panjang untuk mempelajari itu. Perlu terus dikembangkan lagi, mencari pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing si Koci ini ide-idenya keluar seperti itu. Baik Pak Bun, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya Pak Bun, Pak Anton, terkait proses coaching yang sudah kita laksanakan. Semoga kesempatan kali ini praktek coaching yang kita lakukan dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Seperti itu nggih. Mungkin untuk proses coaching kelompok yang kita laksanakan ini cukup nggih Pak Anton. Bagaimana, apa yang ada yang mau disampaikan lagi Pak Anton? Menurut saya cukup Pak Nata, tinggal kita nanti kerjasama untuk di edit videonya begitu. Baik, untuk sesinya kali ini saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri bersama dengan berdoa. Monggo Pak Anton bisa dipimpin berdoa untuk kali ini. Baik, untuk mengakhiri mari kita berdoa dimulai. Selesai, dan jangan lupa jam 15.30 nggih nanti teman-teman kita ada elaborasi dengan instruktur. Jadi kita ada waktu 15 menit untuk istirahat. Oke, saya matikan untuk rekaman.